Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah studi hadis ini. Tak lupa juga, salawat serta salam kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Julianti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hadis dhaif matruk. Sebelum memahami hadis dhaif matruk, alangkah baiknya kita tahu apa pengertian, kelemahan perawi matruk, sebab perawi dikatakan dusta, dan contoh hadis matruk itu sendiri. Dan menurut bahasa, matruk merupakan isim maf'ul dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan. Sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Adapun menurut istilah, seperti dalam kitab Minhatul Muqdis, matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah yang telah diketahui dan tidak diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Dan dapat kita simpulkan, pengertian matruk secara singkatnya yaitu hadis yang salah seorang rawinya tertuduh berdusta. Hadis matruk yang diriwayatkan oleh seseorang perawi terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, seorang rawi selalu berdusta atau dikenal pendusta dalam periwayatan hadis atau lainnya. Yang kedua, perawi hadis ini hanya sendirian, tidak ada perawi lainnya. Dan yang ketiga, seorang rawi sering berbohong dan sering lupa. Adapun selain dari kelemahan, ada sebab-sebab seorang rawi dikatakan berdusta. Yang pertama, hadisnya itu tidak diriwayatkan oleh siapa saja maupun siapapun kecuali dari jalur dia. Seorang rawi ini hanya sendirian dalam meriwayatkan hadisnya. Yang kedua, hadisnya itu menyalahi kaidah umum. Maksudnya yaitu hadisnya ini bersifat syar'i, di mana menyalahi kaidah agama lain baik kitab maupun sunnah. Dan yang ketiga, rawinya ini terkenal berdusta dalam perkataan sehari-hari. Dan dapat dikatakan juga sampai saat ini belum terlihat kedustaannya terhadap hadis Nabi. Hadis matruk itu sendiri yang berbunyi seperti Hadatsana Yaqub ibnu Sufyan ibnu Ashim, Hadatsana Muhammad ibnu Imran, Hadatsana Isa ibnu Ziyad, Hadatsana Abdurrahim ibnu Zaid, an Abihi Sa'id ibnu al-Musayyab, an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula nisha'u la'ibadillahu haqqa. Dan artinya dalam hadis tersebut, Yaqub bin Sufyan bin Ashim telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran telah menceritakan juga kepada kami, Isa bin Ziyad telah menceritakan juga kepada kami, sehingga Abdurrahim pun bin Zaid telah menceritakan juga kepada kami dari ayahnya Zaid, dari Sa'ad bin Musayyab, dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW pun bersabda, jika tidak ada wanita, maka Allah disembah dengan hak, yaitu hakikat ibadah. Mengenai contoh hadis di atas, Ibnu Adi pun pernah menjelaskan ada dua orang rawi di mana di dalam sanadnya itu tergolong rawi yang matruk, yaitu Abdurrahim dan ayahnya Zaid. Pun ada tokoh-tokoh perawi hadis matruk. Yang pertama ada Umar bin Samir, yang kedua ada Abdurrahman bin Zaid, dan yang ketiga ada Maisarah, dan yang keempat ada Umar bin Utsman. Nah, yang terakhir itu ada hukum hadis matruk, di mana hadis matruk ini adalah tidak boleh dijadikan sebagai hujah karena sangat dhaif. Hadis matruknya ini tidak dibutuhkan dan tidak dapat dibuktikan. Selain itu pun,
hadis mantruk sendiri menempati pada urutan kedua setelah hadis maudhu. Para materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.